Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kalian menjalani kehidupan sehari-hari ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ya di Jakarta sangat deras hujan diturunkan di malam hari. Semoga teman-teman yang di Jakarta atau di luar Jakarta yang lagi hujan juga nggak kebanjiran. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini gue akan ngebahas seputar Barcelona tentunya, yang setelah preskon dari Javier Tebas, ini Presiden La Liga, dia mengatakan bahwa poin-poinnya ini Barcelona sekarang udah bisa mengatur ritme atau mengatur salary cap ya, yang dimana beberapa musim belakangan ini menjadi masalah buat Barcelona. Dan Javier Tebas mengatakan bahwa nanti di musim panas ya, Barcelona bisa membeli pemain yang senilai dengan Nico Williams. Nah, jadi hari ini ya dia mengatakan bahwa Barcelona nanti di musim panas bisa merekrut pemain yang value-nya, harganya itu senilai Nico Williams. Jadi bisa jadi juga ini adalah bocoran bahwa Barcelona akan merekrut, pun nanti bukan Nico Williams, ada lagi pendatangan baru di Barcelona. Nah, jadi sekarang Barcelona jalan dulu, stay dulu dengan skuad seadanya, skuad yang habis cedera. Setelah itu dibalik lagi, udah sembuh semua, udah pada beberapa pemain sudah menjalani latihan bersama lagi. Kita tunggu nanti seperti apa lawan Barcelona. Jadi hari ini gue akan bahas preskonnya Javier Tebas, Barcelona, berita terupdate tentunya, dan kita preview dikit-dikit pertandingan antara Barcelona yang akan berhadapan dengan Girona. Itu 15 September 21.15 ya, berarti malam Senin ya, Minggu malam. Itu bisa kalian saksikan di beIN Sport. Dan tentunya juga tanggal 14 September ini gua akan stand up di Citos ya, Cilandak Town Square, acara Premier League event. Jadi ada trofi yang didatangkan ke Indonesia di Citos, dan ada beberapa pemain atau legend-legend dari Liga Inggris juga. Gua di sana stand up, dan ada Coach Justin juga, ada podcast Box to Box, dan ada kreator-kreator sepak bola lainnya lah. Jadi kalian yang nonton ini sekarang, kalian bisa langsung datang nanti tanggal 14 September. Itu mulai acara jam 2 siang sampai malam, karena dilanjut nobar. Gue akan stand up di situ. Sampai ketemu ya para karbol, pakar bola mania gitu. Semoga kita bisa bertemu dan berjumpa di sana. Gue akan stand up di sana. Oke? Terima kasih yang udah absen nih. Seperti biasa gue harus mengabsen di mana-mana nih teman-temannya. Ada yang dari Cikarang, ada dari Madura, Lumajang, ada yang dari Aceh. Kemarin banyak tuh, ada yang dari Timur juga banyak, ada NTT, NTB, ada Sulawesi, ada dari Ambon, dari Papua. Salam-salam semua, semoga dalam keadaan sehat. Dan hari ini langsung kita bahas pakar bola episode kebahagiaan dimulai. Let's go. Jadi hari ini ya, barusan hari ini Javier Tebas sudah melakukan preskon bahwa dia cukup excited sebagai Presiden La Liga. Ini perspektif Presiden La Liga ya, melihat rivalitas atau komposisi para pemain atau tim yang ada di La Liga. Bahkan dia mengatakan dia cukup senang dengan tidak jadinya pindah Nico Williams ke Barcelona, karena dengan Nico Williams masih stay di Athletic Bilbao, ini menjadi nilai jual lagi untuk La Liga biar semakin kompetitif dan semakin seru. Ya gue sependapat sih dengan itu, karena kalau dia udah pindah ke Barcelona, ini Barcelonanya udah makin lebih solid. Athletic Bilbao-nya ini semakin menurun, takutnya yang seperti itu. Jadi gue sangat paham apa yang dipikiran Javier Tebas tentang kepindahan Nico Williams. Lalu disinggung lagi tentang Nico Williams gimana ya, Barcelona dikabarkan bahwa nanti di musim panas, berarti entah di pertengahan musim ya, dia bisa merekrut pemain yang senilai atau seharga Nico Williams. Ya, nanti gue kasih plot twistnya nih, karena ada kabar Jamal Musiala pengen masuk ke Barcelona. Ya. Jadi segitu, berarti sekitar 60-70 juta euro Barcelona masih bisa merekrut pemain yang harganya senilai itu gitu. Mau lu rekrut 2 pemain juga bisa, kayak yang nilainya 35 ya lu bisa gitu. Cuma kalau emang mau cari pemain yang value-nya si Nico Williams, syukur-syukur Nico Williams dapat, ya gue nggak apa-apa banget.
Seperti itu. Dan Javier Tebas juga mengatakan bahwa Barcelona sekarang udah mulai bisa cara memainkan atau membirokrasikan tentang salary cap yang biasanya ini menjadi tantangan atau kesulitan tersendiri buat Barcelona. Biasanya tahun lalu kan susah daftarin. Baru kemarin gue lihat tuh ya ada yang komen juga, terima kasih yang komen bahwa Araujo ternyata emang belum didaftarin ya karena cedera gitu. Jadi selama ini berarti masih Inigo Martinez dan Kubarsi yang berjibaku dan atau Konde yang switch nanti. Seperti itu. Nah, sebenarnya Barcelona itu juga udah bisa ngakalin bagaimana cara memainkan salary cap waktu pada saat Dani Alves balik. Dani Alves itu gajinya kecil. Gue lupa berapa gajinya, tapi gajinya kecil. Pas registrasinya itu, administrasinya tertulis gaji yang diterima oleh Dani Alves itu kecil. Cuma Dani Alves dibuatkan klausul oleh Barcelona sehingga kalau misalkan ada beberapa match yang menang, ada beberapa match yang seri atau cetak gol atau lolos ke ini itu, dia akan mendapatkan bonus. Berarti dengan nilai yang sama. Misalkan Alves gajinya berapa ya? 30 berapa ya? Setahunnya 20 juta misalkan gitu. Tapi digajinya cuma 5 juta. Tapi nanti bonus-bonusnya itu sepadan dengan 20 juta gajinya. Seperti itu Barcelona udah bisa mengakali di situ. Itu dari Javier Tebas. Nah, ini sih gue curiga hoax ya. Cuma gue sebenarnya nggak mau nge-share ke kalian karena gue juga belum tahu ini benar adanya atau enggak. Barcelona dikabarkan ingin merekrut ya, sudah menyiapkan dana untuk Jamal Musiala. Ya, oke lah kita anggap ini hoax. Tapi masalah mungkin nggak mungkin. Menurut gue sekarang tuh mungkin bro. Sekarang tuh mungkin. Gini, kenapa kayak Lewa mau main ke Barcelona? Kenapa kayak Gundo mau main ke Barcelona? Lu tahu sendiri mereka datang di saat Barcelona yang kurang lagi bukan di peaknya gitu. Karena Barcelona tuh seksi cara apapun ya. Lu bisa dapat Ballon d'Or di situ, lu bisa mungkin dapat Liga Champions di situ. Seumpama lu udah nggak ngejar karir lu sebagai sepak bola, untuk tempat tinggal di Barcelona itu nyaman dan enak banget. Ya lu Barcelona gunung ada, bukit ada, pantai ada, kota ada, desa ada. Jadi untuk tinggal itu Barcelona enak banget. Makanya pemain-pemain senior atau pemain-pemain yang gajinya di atas middle itu mereka punya tempat tersendiri gitu di dekat Olympic Stadium, dekat Montjuic ya. Jadi ada bukit di Barcelona. Di situ mereka tinggal gitu dan kayak udah emang nikmatin hidup aja, itu enak buat di Barcelona. Nah, Jamal Musiala kalau dibilang kira-kira bisa gak Musiala ke Barcelona? Bisa banget gitu. Ya 60 juta, 70 juta kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Cuma gue yakin ini orang masih ngejar karir gitu. Lu lihat Ballon d'Or terbanyak beberapa tahun lalu itu dari mana sih? Dari Barcelona Madrid. Ya, Barcelona, Messi, ada Ronaldo dapat ya, terus Ronaldo udah kegeser, Messi dapat lagi, terus Benzema dapat, Modric dapat lagi, terus Messi dapat lagi. Ballon d'Or tuh ada di situ aja. Jadi La Liga ini sebenarnya seksi. Lu mau pindah ke Madrid atau lu mau pindah ke Barcelona itu sebenarnya challenge lagi buat menaikkan level para pemain itu menurut gua. Jadi untuk Jamal Musiala, kalau berita ini benar atau berita ini bohong, tapi kita kesampingkan berita tersebut, cuma kalau gue ngomong apakah bisa atau mau Musiala ke Barcelona, sangat bisa ya. Musiala bisa main second striker, dia bisa main sebagai wing, yang dimana kalau di sini Barcelona masih baru punya Ansu Fati atau Ferran Torres, yang Ferran Torres kabarnya pun ingin digeser ke nomor 9, Ansu Fati pun pengen digeser nomor 9, jadi sangatlah mungkin kalau memang ada keseriusan dari Barcelona untuk merekrut Jamal Musiala dari Bayern Munchen. Itu sih menurut gue ya. Alasan kenapa pemain itu pengen ke La Liga, ke Barcelona atau ke Real Madrid. Jadi itu enak banget. Di sana tuh enak banget ya. Di Munchen kapan terakhir sih dapat Ballon d'Or pemain dari Munchen gitu? Jarang. Kayak gitu. Itu berita info terbaru seputar Barcelona. Nah, Barcelona ini sekarang sudah bisa diperkuat oleh beberapa pemain yang cedera.
Di antaranya Gavi yang udah balik lagi, ACL-nya mudah-mudahan Gavi kalau nggak bisa 100% tapi 90%, 90%-nya Gavi ini bisa disentuh menurut gua sama si siapa? Hansi Flick gitu. Dan Ansu Fati juga terlihat dia udah mulai golin di latihan. Ya mudah-mudahan dia nggak cuma golin di latihan tapi golin di lapangan. Ya kalaupun nggak golin di lapangan, menunjukkan progres yang signifikan sehingga kita tuh nggak empat nontonnya. Kan dulu nonton Ansu Fati 4-4-4-nya gitu, kayak yang bikin kita benci sama sepak bola ya Ansu Fati dan De Jong lah, orangnya De Jong lagi. Tapi sekarang Ansu Fati kita lihat udah sembuh, jangan terlalu berekspektasi buat culers. Kita lihat nanti proses dan progres Ansu Fati seperti apa ya. Ansu dan Gavi available untuk match versus Girona ya 15 September 2024. Kalian tonton. Mungkin sebelum malam itu gue preview lagi, dan pasti setelah match Barcelona gue akan review matchnya seperti apa. Kalian juga bisa berkomentar. Nah, di Twitter gue, di X gue, dan di kolom komen ya, terutama di X gue, ada yang komen tentang Frenkie de Jong. Ya, ini namanya Barca Bandidos ya, dia salah satu akun fans Barcelona, tapi dia kadang jadi antitesis untuk fans-fans atau fanbase Barcelona lainnya. Dia mengkritik Frenkie de Jong, dia melawan arus, yang lain membela Frenkie de Jong. Seperti yang gue katakan, Frenkie de Jong ini ya kan dia adalah maling yang gak bisa ditangkap karena Barcelona terpaut terikat kontrak yang harus membayar. Gue sebel sama Frenkie de Jong, wajar. Kalau aneh kalau lu nggak bolehin gue sebel sama Frenkie de Jong. Lu harus bedain gue sebel sama Frenkie de Jong apa sebel sama Barcelona. Ya gue suka, gue cinta sama Barcelona. Makanya ketika ada toksik, ada racun di Barcelona, ya mau nggak mau gue harus membasmi racun tersebut. Yang racunnya sekarang adalah di Frenkie de Jong. Nah, ada pandangan beda lagi yang mengatakan bahwa, makanya orang-orang masih yang bilang gini, apaan sih Pip, lu segitunya sama Frenkie de Jong, dia kan pemain Barcelona, dukung dong. Lah, gue dukungnya Barcelona, gue bukan dukung pemainnya. Ya, lu cinta sama Barcelonanya apa cinta sama Frenkie de Jong? Ya tapi kan Frenkie de Jong bagian dari Barcelona. Iya bagian. Cuma kalau kita tarik lagi pusatnya Barcelona, meski klub. Ya, kalau ada kayak satu dari kita keluarga-keluarga yang toksik, yang racun, yang nggak bisa ngapa-ngapain, ya demi kebaikan Barcelonanya ya tendang aja, keluarin aja. Itu bedanya. Bukannya gua kayak Barcelona dumbar-umbar, lu kenapa nggak bela Frenkie de Jong, itu kan pemain lu. Nggak, Barcelona gua gitu kan. Kenapa ada lintah? Kenapa harus ada lintah di Barcelona? Kalau lintahnya bisa dibersihin, kenapa enggak? Nah, ini ada poin yang menarik dari Barca Bandidos. Dia bilang, kalau lu marah sama gua yang nggak suka Frenkie de Jong, sama Bandidos sama Frenkie de Jong, ini ibaratnya gini. Ketika lu sewa tukang untuk bangun ya pondasi dengan harga yang lebih mahal dari standar tukang-tukang yang lainnya, secara tidak langsung kita kan berekspektasi bahwa ini tukang ini lebih mahal, mungkin lebih hebat, mungkin lebih jago. Berarti kan kita bayar jasa tukang tersebut. Tapi ya pelurannya, bangunannya mencong-mencong, retak-retak, apa kita nggak marah, nggak boleh marah, kayak bagus nih, retak nih. Hah? Ini yang standar, kuli-kuli tukang-tukang standar aja rata, tapi lu retak, lu bagus, mesti kita gituin? Ya enggak. Ya kita cuci motor, cuci mobil ya di tempat cuci steam mobil yang harganya lebih mahal, biasa 50.000, ini 150.000. Ya, tapi di bawah masih ada lumpur, di bawah masih ada kotoran, di dalam nggak divakum. Nah, kita nggak bisa protes, kita kayak, oh emang harus ada kotorannya ya yang disisain, kayak gitu. Enggak. Begitupun Frenkie de Jong. Ya, kita gaji lebih mahal dari pemain-pemain yang lainnya. Pemain-pemain standar bisa berkontribusi, pemain-pemain yang standar bisa bikin gol atau assist. Tapi Frenkie de Jong, ya jangankan di lapangan, di bangku cadangan aja masih sakit. Tapi kita kagak kesel. Itu yang terjadi, tolong dibedain ya. Gua suka kepada klub sama suka kepada pemain. Kalau lu masih sukanya sama pemain, ya lu nggak mikirin klub lu. Kalau menurut gue seperti itu yang terjadi di dinamika Frenkie de Jong. Jadi ini tengahnya udah banyak, nanti kalau Bernal datang lagi,
Olmo bisa jadi double pivot juga, dia bisa jadi IMF juga, si Pablo Torre bisa main double juga, masih ada Fermin, masih ada Gavi. Jadi ya udahlah, ini ada orang-orang yang lebih bagus kerjanya, ya lebih bagus kerjanya daripada orang yang dibayar jasanya tapi lebih mahal. Ngapain? Gitu yang terjadi di Barcelona. Nah, sekarang kita bahas ini ke games ya. Game ada FIFA 25 atau IF 25 itu sudah merilis beberapa pemain La Liga yang diantaranya di top level itu Barcelona cuma ada Ter Stegen dengan atribut 90 ya, 90 apa ya? 89 gitu. Ya ada Mbappe paling tinggi, bawahnya ada Bellingham 90, di bawahnya lagi ada Vini 90. Oh ya, berarti di Ter Stegen ada 89. Di bawahnya lagi kalian bisa lihat tuh ada beberapa pemain Federico Valverde, di situ ada, terus juga di bawahnya ada Rudiger. Jadi ada Griezmann 89 sampai 88 gitu. Jadi komposisi diisi pemain Madrid ya, didominasi pemain Madrid yang banyak di FIFA 25 atau FC 25. Itu Madrid banyak. Ada Rudiger pun 88 di situ. Cuma ada Stegen, Oblak masuk di top level gitu. Nah, itu nggak apa-apa, itu keren. Menurut gue itu pas gitu. Berarti lo research gitu. Tapi Nico Williams itu gue lihat atributnya 85 ya. Dan gue nggak ngelihat Lamine Yamal. Karena Lamine Yamal dia cuma dapat atribut 81. Jadi kalau lu main PS ya lu pakai Lamine Yamal itu masih gampang di body, masih gampang kerebut, ya bolanya nggak lengket. Nah, menurut gua ini FIFA nggak nonton bola, dia nggak nonton Euro, dia nggak nonton La Liga, dia nggak ngulik sepak bola, ya dia nggak tahu seorang Lamine Yamal walaupun usia 17 ya harusnya dia atributnya bisa lebih dari 81 ya. Dia makanya gue bilang sebut siapa wing paling jago sekarang, head to headin sama Lamine Yamal. Nih, kalau emang nggak nonton bola, ini FIFA benci sama Barcelona ya. FC 25 benci sama Barcelona, sama Spanyol. Ya karena bukan pemain Spanyol tuh, Mbappe Prancis, si Bellingham Inggris, Vinicius, terus ada Ter Stegen, ada siapa lagi? Griezmann. Ini Spanyol hampir nggak ada di bawah. Ya kalau lu balik ke kanan, di situ ada Tchouaméni, ada Frenkie de Jong. Aneh banget ya, giliran lu naruh pemain Barcelona yang ditaruh Frenkie de Jong, atributnya 80. Aneh. Dah, game segitu aja. Nah, kita akan review pertandingan Barcelona berhadapan dengan Girona 15 September. Barcelona beberapa match sebelumnya ya, musim lalu emang nggak pernah menang di kandang maupun tandang sama Girona. Ada Eric Garcia main di situ, tapi Eric Garcia sekarang tersedia untuk Barcelona. Yang menarik gimana nanti Hansi Flick merancang pemain-pemain yang sudah pulih, apakah mau langsung dimainin atau enggak, atau pakai pakem saat bulan Agustus di mana dia menjadi pelatih of the month, pelatih terbaik di bulan Agustus. Nanti akan terlihat ya, beberapa update akan gue share lagi. Jadi kalau gue lihat Barcelona nih harusnya nggak kalah ya, kalau nggak seri ya menang ya, karena bahkan bisa menang lah gitu. Girona harusnya udah cukup hokinya dan mengejutkannya tahun lalu aja. Sekarang Barcelona udah dari pemulihan ke penyempurnaan menurut gue. Jadi kita punya Lamine Yamal, ada Lewa yang lebih tajam lagi. Kita punya Dani Olmo yang flamboyan, klinis banget, bisa golin juga. Rapinya yang sudah menaikkan semangat, gairah menjadi pemain bola, dan dia mengingat lagi kalau dia ini pemain Brazil. Kubarsi dengan tenangnya di lini belakang, walaupun Bernal cedera, gue ngelihat Casedo, Pedri bisa di situ, atau kita lihat nanti Gavi ya. Jadi buat kalian yang kangen Gavi, kangen Ansu Fati, wajib menunggu pertandingan Barcelona, nanti akan gue ulas lagi. Gitu aja. Kalau gue bilang sih harusnya nggak kalah, ya, kalau nggak seri ya menang, harusnya ya. Kalau berjalan sesuai rencana, kalau nggak ada blunder-blunder aneh. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, like, dan subscribe channel YouTube gue. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Vamos!